Jangan berharap apapun kepada siapapun. Sandarkanlah semua harapan kita hanya kepada Allah, karena Allah tidak akan ingkar janji, dan tidak ada yang lebih menepati janjinya selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, kelancaran dalam menunaikan ibadah. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah melewati beberapa hari pada bulan Ramadan di tahun 2024 ini. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepadanya, dan meraih pahala sebanyak-banyaknya agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kali ini kita akan sedikit sharing dengan tema Feeling Good di bulan Ramadan. Ada beberapa tips dari para ulama untuk kita feeling good di bulan Ramadan. Anggap saja bulan Ramadan ini seperti ketika kita liburan, di mana ketika kita liburan, semua aktivitas yang kita lakukan terasa menyenangkan, terasa mengasihkan, terasa flow, nyaman gitu. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Kita anggap bulan Ramadan ini adalah liburan kita, di mana semua aktivitas yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini terasa nyaman, terasa menyenangkan, terasa mengasihkan, lapang dalam melaksanakan ibadah, dan juga ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Nah, beberapa ulama berpendapat bahwa supaya kita untuk feeling good di bulan Ramadan ini, salah satunya yaitu dengan mendasari segala sesuatu atau kita ibadahnya niatkan karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia, kita akan banyak kecewanya, kita akan banyak sakit hatinya, kita akan banyak marahnya, dan kita juga bakal menyesal melakukan ibadah ketika kita didasari oleh manusia. Tetapi berbeda ketika kita mendasarinya karena Allah, kita akan terus feeling good dalam beribadah kepada Allah. Contohnya, ketika kita mendasari ibadah atas dasar manusia, kita membantu teman kita yang sedang kesusahan mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliah. Lalu kita bantu dia, terus selesai membantu dia, kita kan berharapnya pasti respon yang dia berikan kepada kita, dia menjadi baik gitu. Tapi respon yang dia berikan kepada kita malah dia mengacuhkan kita, malah tidak menganggap kita, malah tidak menghargai kita. Jadi kalau respon yang itu kita terima, kita akan sakit hati, kita akan kecewa, kita akan celoteh dalam hati, kok dia udah dibantu, kok sikapnya jadi gitu, nggak tahu terima kasih banget, kacang lupa kulitnya, gitu. Jadi kalau kita atas dasar makhluk tuh banyak kecewanya, berbeda ketika kita mendasarinya atas karena Allah, dimana kita berpikir, oh iya, saya membantu dia karena saya ingin dibantu Allah untuk aktivitas-aktivitas saya selanjutnya. Saya melakukan itu karena saya ingin mendapat pahala dari Allah. Saya memaafkan dia karena saya juga ingin dimaafkan oleh Allah atas kesalahan-kesalahan saya. Begitu teman-teman. Jadi ketika kita beribadah atas dasar makhluk, kita akan kecewa. Dan ketika kita beribadah atas dasar Allah, kita akan terus feeling good. Waktu itu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar telah membantu seseorang dengan cara ia menafkahi hidupnya, dia menanggung biaya kebutuhan hidupnya. Tapi apa yang seseorang tersebut berikan kepada Abu Bakar, seorang tersebut malah memfitnah putri Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah. Seorang tersebut memfitnah Siti Aisyah telah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Mendengar itu, Abu Bakar pun langsung kecewa berat, marah, sehingga Abu Bakar bersumpah bahwa Abu Bakar tidak akan menanggung kebutuhannya lagi. Dan di sanalah turun teguran Allah kepada Abu Bakar di Quran surat An-Nur, yang intinya
Barang siapa di antara kalian yang memiliki kelebihan dan kelapangan harta, janganlah bersumpah untuk tidak membantu kerabatnya yang sedang kesusahan. Allah menawarkan kepada kita suatu perniagaan yang menyelamatkan, yaitu dengan kita beriman dan berdakwah, dan Allah akan balas dengan surganya. Begitu. Jadi ibadah itu bukan hanya tadi kita contohkan membantu orang lain, tapi ketika kita sholat, ngaji, puasa, atas dasar makhluk juga kita akan kecewa dan percayalah ketika kita ibadah, puasa, sholat, ngaji, kalau atas dasar makhluk ketika kita tidak mendapat suatu pujian, tidak mendapat suatu semangat, tidak dicap soleh-solehah, kita akan berhenti beribadah. Karena kita berpikir, buat apa kita beribadah? Toh kebaikan saya juga nggak dilihat oleh mereka. Itulah yang akan terjadi ketika kita beribadah atas dasar makhluk. Jadi, ketika kita ingin feeling good di bulan Ramadan, maka sandarkanlah atau dasarilah karena Allah, jangan karena makhluk. Semoga dengan sharing kali ini kita bisa sama-sama untuk feeling good dalam beribadah kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.